Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siva Nurlayali, mahasiswa program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Teman-teman semuanya, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah etika Islam yang akan membahas mengenai aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik teman-teman semuanya, langsung saja pada materinya. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari aktualisasi akhlak sendiri. Secara bahasa, berasal dari kata aktual yang berarti nyata atau benar-benar terjadi, dan akhlak yang merupakan bentuk jamak dari khuluq yang berarti tabiat, perangai atau tingkah laku. Dalam konteks yang lebih luas, aktualisasi adalah proses mewujudkan nilai-nilai kebaikan, sifat-sifat terpuji, dan prinsip moral ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan sekedar teori yang dihafalkan atau dipahami secara intelektual, melainkan sebuah manifestasi dari karakter seseorang yang muncul secara spontan dalam interaksinya dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Akhlak sendiri memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena ia menjadi tolak ukur kesempurnaan iman seseorang. Seseorang yang memiliki pemahaman agama yang baik namun tidak mampu mengaktualisasikannya dalam bentuk perilaku yang santun, jujur, dan amanah, maka dapat dikatakan bahwa ia belum sepenuhnya meresapi esensi dari ajaran moral tersebut. Oleh karena itu, aktualisasi adalah jembatan yang menghubungkan antara keyakinan batin dengan kenyataan sosial. Nah, baik teman-teman, selanjutnya selain kita harus memahami pengertian dari aktualisasi akhlak, kita juga harus paham mengenai urgensi memperhatikan aktualisasi akhlak. Memperhatikan bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, karena beberapa alasan fundamental seperti yang pertama adalah pencitraan identitas diri. Akhlak adalah cermin dari jiwa seseorang. Melalui perilaku yang ditampilkan, orang lain dapat menilai kualitas karakter kita. Perilaku yang konsisten baik akan membangun kepercayaan dan kehormatan di mata masyarakat. Kemudian yang kedua, menciptakan harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Aktualisasi akhlak seperti toleransi, empati, dan tolong-menolong menjadi perekat yang mencegah terjadinya perpecahan. Tanpa akhlak yang nyata, interaksi sosial hanya akan didasari oleh kepentingan pribadi yang egois. Kemudian urgensi yang ketiga adalah standar kebahagiaan batin. Orang yang mampu mengaktualisasikan akhlak mulia cenderung memiliki ketenangan jiwa, bertindak jujur dan adil, menghindarkan seseorang dari rasa bersalah dan kecemasan yang seringkali menghantui orang-orang yang berperilaku buruk. Kemudian, urgensi yang keempat adalah bentuk pengabdian dan ibadah. Dalam pandangan spiritual, setiap tindakan baik yang diniatkan untuk kemaslahatan dianggap sebagai bentuk ibadah. Dengan menjaga akhlak, kita sebenarnya sedang menjalankan misi kemanusiaan yang mulia.
misi kemanusiaan yang mulia. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, kita ada contoh dari pelanggaran. Meskipun nilai-nilai moral telah banyak diajarkan, kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran akhlak yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang pertama, ada penyebaran berita bohong dan ghibah. Di era digital, pelanggaran akhlak sering terjadi di media sosial melalui penyebaran fitnah, hoax, atau membicarakan keburukan orang lain. Ghibah yang dapat merusak reputasi seseorang. Kemudian sikap egois di ruang publik. Contohnya adalah menyerobot antrian, parkir sembarangan yang menghalangi jalan orang lain, atau membuang sampah tidak pada tempatnya. Ini menunjukkan kurangnya aktualisasi akhlak terhadap lingkungan dan hak orang lain. Kemudian ketidakjujuran dalam pekerjaan, melakukan korupsi kecil-kecilan, datang terlambat tanpa alasan yang jelas, atau tidak amanah dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. Kemudian sikap sombong dan merendahkan, memperlakukan orang lain dengan kasar hanya karena merasa memiliki status sosial, ekonomi, atau pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian setelah kita membahas contoh pelanggarannya, kita akan membahas mengenai cara mengatasinya. Untuk memperbaiki kualitas perilaku dan mengatasi pelanggaran yang terjadi, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan. Berikut merupakan beberapa contoh kasus nyata. Nah, baik teman-teman, untuk memperbaiki kualitas perilaku dan mengatasi pelanggaran yang terjadi, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan. Yang pertama adalah muhasabah atau introspeksi diri. Seseorang perlu meluangkan waktu secara rutin untuk merenungkan tindakan yang telah dilakukan sepanjang hari. Dengan mengenali kesalahan sendiri, seseorang akan lebih mudah untuk melakukan perbaikan di masa mendatang. Kemudian, meneladani tokoh inspiratif. Mempelajari riwayat hidup para nabi, tokoh agama, atau pemimpin yang dikenal memiliki integritas tinggi dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana akhlak mulia dipraktikkan dalam situasi yang sulit. Kemudian, memilih lingkungan pergaulan yang positif. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter. Berteman dengan orang-orang yang memiliki komitmen moral yang kuat akan memotivasi kita untuk tetap berada di jalur yang benar. Kemudian yang keempat, melatih disiplin dan pengendalian diri. Aktualisasi akhlak memerlukan latihan yang konsisten. Misalnya, dengan melatih diri untuk tetap tenang saat marah, tetap jujur meskipun ada kesempatan untuk berbohong, dan membiasakan diri untuk selalu mengucapkan terima kasih serta meminta maaf. Kemudian solusi yang terakhir, pendidikan karakter sejak dini. Ini merupakan hal yang sangat penting tentunya. Pola asuh di keluarga merupakan fondasi utama. Menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kasih sayang sejak kecil akan membuat aktualisasi akhlak menjadi sebuah kebiasaan yang alami saat beranjak dewasa. Baik teman-teman semuanya, sekian materi mengenai aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari yang dapat saya sampaikan. Tentunya saya berharap bahwa materi ini dapat bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.